Semoga tadi saudara benar-benar menyanyi dengan hatimu, bukan cuma dengan mulutmu. Karena kalau saudara sungguh-sungguh menyanyi dengan hatimu, saudara langsung sadar. Sadar, bayangkan, Allah itu sangat setia. Kau angkat tangan di sini yang merasa saudara sangat setia. Coba. Jangan cuma hitung kesetiaan kita karena orang nyandak pernah alpa di ibadah. Bagaimana kesetiaanmu dalam ketaatanmu? Nyandak pernah alpa. Di ibadah dia nyandak pernah alpa. Tapi setia dalam ketaatan? Maksudnya taat 1 minggu. Minggu kedua so nyanda ada. Ada yang cuma taat 1 hari. Ada yang bahkan cuma taat waktu dia berdoa. Dia berdoa dia menangis. Habis itu pekelar berdoa dia solaeng. Langsung kembali ke laptop. Orang kan mengerti itu. Dia sangat setia. Bayangkan Allah yang sangat setia itu lalu mesti menghadapi orang-orang yang tidak setia. Coba bayangkan saudara, dia sangat setia. Lalu orang yang menyanyi ini ternyata tidak setia. Kong orang tahu Tuhan itu sangat setia. Coba kok saudara. Aduh. Saya tiba-tiba ingat tadi saudara ada khotbah pendek kan biasa begitu saudara. Ya. Ada khotbah pendek yang di-share ya. Kayaknya tadi 5 menit kayaknya ya. Saya dengar tadi Ibu Pendeta. Dia bilang loh. Dia baca di Instagram atau enggak ya. Ada orang yang tulis begini. Malam Minggu. Malam Minggu dia menghabiskan waktu di klub. Di night club sepanjang malam. Kong dia bagikan di Instagram masalahnya. Kong dia tulis hari Minggu. Dia bilang hari Minggu saya ke gereja. Kong dia tulis kata di bawah seimbang. Jadi itu masa cuma masuk gereja. Masa cuma yang kudus. Yang najis dan mesti seimbang. Kalau nyandak seimbang kan orang bilang so ndak sehat ngoni. Orang tahu mesti seimbang toh. Seimbang berkat jasmani dengan rohani. Masa cuma berkat rohani. Kok berkat jasmani dan katu nyanda. Seimbang katu. Masa cuma kudus terus. Kong dosa dan katu ndak. Seimbang. Kan begitu. Saudara sering dengar kan kalimat seperti itu. Atau saudara salah satu orang yang membenarkan perkataan itu. Hati-hati loh saudara. Ya. Saya berulang kali kepada saudara di sini. Ya. Kalau bilang tentang seimbang selama saya bantah di sini. Ya. Kenapa? Ya. Karena Alkitab sendiri berkata apa? Itu perkataan Daud ya. Condongkan hatiku kepadamu. Condongkan, condong itu apa? Miring. Ya. Condong itu miring. Kalau seimbangkan berarti begini. Pas ada di tengah. Itu seimbang. Nyandak ke sana ada yang nyandak ke sana. Seimbang toh. Manusia modern masa kini ya. Gereja modern masa kini akan menganggap itu baru logik. Masuk akal. Ngoni bilang semua jo for Tuhan. Kok? Coba deh, mana tuh ayat itu? Segala sesuatu dari Dia. Coba. Tuhan bilang begini.
sebagian dari kita, sebagian dari ngoni. Nah, DP ayat kan ada ayatnya. Coba orang baca dulu ini. Roma 11 ayat 36. 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, maka kepada Dia, sehingga bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba ulang. 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan tolong. Ini cuma boleh jadi lagu. Bayangkan, segala sesuatu Tuhan yang kasih. Jangankan angko pedoi. Sampai orang penafas Tuhan yang kasih. Saudara ada tabung gas, tabung oksigen di rumah. Ada di peselang. Coba saudara ya. Pasang-pasang gitu dia. Atau bagaimana? Orang ini bernafasnya tidak pakai selang. Saudara bayangkan kalau orang mau bernafas, saudara nyanda usah saudara mau keluar rumah. Dari kamar juga mau pergi di dapur, bawa-bawa tuh angkut petabung. Mau duduk saudara. Loh, ada orang yang sejak lahir dia apa nama? Jantung bermasalah. Maka orang itu sudah sejak dia kecil dia sudah terhubung dengan dengan selang, dengan tabung, toh. Dan nyanda enggak lama hidupnya, kayaknya 20-an dia mati. Saya baca itu cerita selama sih Amerika, ya. Anak perempuan di Amerika, begitu kondisinya, toh. Ada lagi saya baru tahu tadi malam, ya. Lupa tahun berapa itu, ya. Tapi orang itu orang kaya, ya. Orang kaya yang kemudian karena apa begitu, ya. Dia akhirnya terserang penyakit merusak paru-paru dan jantung. Tapi karena dia kaya, jadi langsung transplantasi, jantung dan paru-paru, bayangkan saudara, jantung dan paru-paru diganti, ya. Memang saudara tidak bisa langsung, yang penting maksudnya pihak rumah sakit sudah tahu, ya, orang ini harus diganti jantung dan paru-parunya, ya. Kalau tidak salah 1 bulan setelah hasil pemeriksaan itu kemudian dia dihubungi karena sudah ada jantung dan paru-paru siap untuk dicangkokkan, ganti DP jantung dan paru-paru yang bermasalah. Oh, berhasil, itu ibu muda kalau tidak salah, ibu-ibu muda, ya. Pemilik perusahaan, pemilik perusahaan, ya. Iya, dia perempuan, ya. Lalu setelah berhasil, saudara, wah berhasil, ya. Semua orang mengucapkan selamat, ya. Dia pun sudah ada masalah. Tiba-tiba kalau tidak salah 1 minggu atau 2 minggu setelah operasi yang berhasil itu, dia tiba-tiba sadar kalau dia mulai berbeda. Saudara, ini tidak rencana bicara ini, saudara, Tuhan tolong, ya. Mulai berbeda. Dia kemudian melapor, ya, ke dokter yang menangani dia. Dia bilang, loh ini saya kok aneh, ya. Selera saya berbeda jadinya. Dia bilang ada makanan yang dia paling benci, tiba-tiba sekarang dia paling suka, ya. Dia bahkan kemudian, kenapa dia suka sekali minum bir? Nah, dia minum bir. Saudara, pokoknya ada beberapa makanan yang menurut dia, ya, itu yang saya baca kesaksiannya, ya,
dia tidak suka, dia justru paling benci dengan makanan-makanan itu. Ya, sekarang dia tidak bisa kalau waktu dia berpikir dia suka mesti makan itu. Nah, jadi dia bingung dan ada satu yang paling mengerikan. Dia menyukai sesama jenis. Dia bilang, loh, ada apa dengan diri saya? Saya tidak seperti itu. Kok bisa sekarang saya perempuan yang suka juga mulai suka perempuan lesbian? Setelah dicek, saudara, tahu enggak? Yang punya jantung dan paru-paru yang dicangkokkan ke dia, itu rupanya korban kecelakaan. Ya, yang punya itu usianya 18 tahun. Jadi kecelakaan mati mendadak. Ya, jadi itu jantung dan paru-paru ditaruh. Dan semua yang dialami oleh perempuan itu, ya, itu sebenarnya milik dari yang punya jantung dan yang punya paru-paru. Kau mau bikin bagaimana? Apa semua ganti? Semua ganti DP paru-paru dan jantung. Sudah lihat? Waktu hatimu sungguh-sungguh Tuhan ganti. Ini kan karena ini paru-paru dan jantung ini kan alat pernafasan. Hidup kita tergantung di situ. Harusnya waktu kita sungguh-sungguh menjadi manusia baru, orang pe jantung dan paru-paru berubah. Jadi siapa pe jantung? Tuhan pe jantung. Orang pe hati jadi milik dia. Dia yang menguasai. Harusnya berubah hidupmu. Apa yang Yesus suka, orang suka. Yang tak mau balik. Katanya so lahir baru. Semua tuh Tuhan yang mau, itu tuh dia suka. Loh, ini kan sains loh. Ternyata ya, medis sampai seperti itu. Saya juga mati. Oh Tuhan ya. Sementara seingat saya kayaknya tahun lalu saya pernah baca ada bapak-bapak yang so tua sih, dia diganti, ditransplantasi jantungnya pakai jantung babi. Apa dia jadi rupa babi? Salah Indonesia. Ya. Saya sementara mendengarkan kesaksian itu, kita pikir, perasaan kita pernah baca, ya, bapak itu, karena nih tahu ambil di mana jantung baru, jadi dong ambil jantung babi. Apa kira-kira bapak itu, ya, jadi model babi model, tuh, kaki suka tidur di PC, tuh, gimana? Kaki dia babunya jadi beda, atau gimana? Itu ya, sementara mendengar kesaksian kita, Tuhan, kalau betul ini cerita, waduh, manusia jago tuh, bayangkan kasih pindah itu jantung dan paru-paru dari orang lain punya, kasih masuk di ganti jantung yang rusak. Dan ternyata itu yang terjadi. Kalau tidak salah saudara, akhirnya itu masalahnya bukan channel rohani yang yang bahas, yang bercerita tentang cerita itu. Ya. Dia bilang akibatnya ibu itu sekalipun dia tidak mau, tapi dia lebih suka hidup tuh. Jadi lebih baik apa? Lebih baik dia ikut daripada dia melawan. Bayangkan ini, ya. Jadi pertama kali dia kesulitan sekali. Kenapa? Karena dia mesti ganti hobi. Bayangkan sampai selera makan berubah, toh. Dan terakhir selera seks berubah. Aduh, segila itu, saudara. Saya sampai gini, oh Tuhan, terima kasih
Untuk apa yang engkau masih percayakan? Saudara, kalau saudara gimana? Makanya kalau berani jantung paru-paru rusak, siap-siap mati. Mau ganti dengan babi punya. Bagus saudara. Rupa tuh pendeta siapa bilang, take off lah, take off. Berangkat Jo. Mau ganti lagi. Tuh kapan itu tuh Pak pendeta rusak dia lutut. Berapa ya? 1 lutut 1 M. Hah? Oh Tuhan. Sementara dia usia semua 80 kalau tidak salah. Ya, jadi 2 lutut 2 M. Kalau tidak salah, sampai 1 bulan so mati dia. Saudara gimana? Coba kok ini dia. Saudara, coba ini sadar atau gimana ini? Tuh. Saudara, kenapa kita tidak lebih memilih keputusan Tuhan? Itu yang terbaik. Ini mau coba pakai orang pikiran. Oh iya, dorang so jago. Oh iya, jangan pada pejago. Itu tuh dorang pejago. Mungkin dengan 2M itu, so jadi berapa gereja tuh? Kalau dia bikin gereja di pedalaman, itu berapa gereja itu 2M? Memang kalau bikin di kota ya 1 gereja tuh itu. Tahu dong ya. Terasa kalau cuma gereja-gereja kecil di pinggiran, tuang dia dapat backing sama tuh gereja. Daripada itu beberapa waktu dan soalnya tidak ada. Apa DP arti? Segala sesuatu dari dia. Ini waktu orang pikiran dirubah, kan bertobat. Kan di beberapa waktu ini khotbah kita sana. Pertobatan itu dibuktikan dengan perubahan pikiran. Waktu pikiran berubah, pasti karaktermu berubah. Kebiasaanmu berubah. Kenapa? Pikiranmu berubah soalnya. Ya, kesukaanmu berubah. Tuh. Dulu mau baca Alkitab dulu berhenti le. Nanti juga kalau kita sekolah Alkitab, tuh kalau mau khotbah, tuh dengar khotbah lama di gereja, kau mau ulang di rumah, tuh kan bikin lelah. Tuh. Sudah lihat, waktu hatimu berubah, cara pikirmu berubah, sudah tiba-tiba yang saudara paling ini mau, gitu. Saya bilang ke saudara, mana ada ya orang kau mau suka baca ini dia, nyanda DP gambar. Dia besok baca imamat, ya Tuhan. Dapat baca imamat ya, kelar 1 kitab, rasa-rasa dia melumpat sampai di Gunung Lokon. Karena itu kalau cuma baca 1 pasal gampang. Baru kalau selesaikan 1 kitab. Tuh. Berapa jam kau TN? Coba lihat di itu. Coba lihat. Imamat itu berapa jam pembacaannya? Masalahnya orang pernah 1 kitab kelar imamat. Saudara ya. Sekali lagi dengan sesle bahura. Oh Tuhan, bukan bahura dan ketuk rasa menangis. Terima kasih Tuhan. Imamat boleh kelar 3 jam ya. Oh sebenarnya tidak lama kok deh. Oh cuma 3 jam lebih sedikit. Sebenarnya orang sekarang dimudahkan ya. Kalau saudara baca Alkitab suara kan bayangkan saudara. 3 jam 11 menit. 1 kitab kelar. Kitab yang paling membingungkan dan yang paling orang lain tahu kalau cerita apa. Ya, waktu itu saya masih ingat sekali peristiwanya. Tuh orang itu mau pimnado. Ya. Dari kamar, orang sementara baca. Tuh, so sampai pasal berapa begitu waktu itu. Ya. Berangkat. Tuh. Di jalan biasanya pasang lagu. Kali itu cuma tahun 2 soalnya. Kasih terus, saya bilang ini sekarang orang kasih terus tuh pembacaan tadi. Kasih terus tuh imamat. Jadi sepanjang jalan tolong dia tidak bercerita.
Sama sekali tidak bercerita saudara. Sampai di Manado pas saudara. Lewat tol. Ya. Sampai di ujung tol. Habis kita imamat. Ikut ciri air mata. Oh Tuhan. Bayangkan saudara. Nyandak mengantuk. Nyandak apa. Loh yang dibaca ini kitab imamat. Bukan cerita apa. Lihat. Sekali lagi. Waktu saudara dapat melakukan sesuatu kepada Tuhan. Saya bilang ke saudara. Ya, apa? Yesus bilang. Enak dan ringan rasanya. Lihat. Waktu pikiran kita berubah, kesukaan kita berubah, saudara kan bingung saja. Ya, waktu menemukan hatimu, saudara dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara bahagia. Bukan nanti transplantasi jantung baru bahagia. Oh, dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu backing ini Tuhan senang. Saudara bahagia. Waktu saudara cari dapat orang lain, saudara bilang begini, masa? Dorang justru begini, so gila dorang. Nyandak seimbang. Saya bilang ke saudara, siapa di sini tahu ini? Omak maharpe cerita zaman dulu tuh Kang Omak baca Koping Ho Kang Omak. Tanya sana Pak Omak. Saya itu Omak pe kacamata sana. Saya mau tanya ini kalau berapa DP tebal? Omak bilang doses dulu Mar. Kalau baca Koping Ho. Tuh, siapa bilang Koping Ho dibaca tiap hari satu halaman? Nah, ada orang baca Koping Ho satu hari satu halaman. Kalau boleh dia bikin kelar 3 buku satu kali, satu kelar. Bikin kelar satu kali. 3 buku, kok berapa ratus halaman itu? Ini coba saudara. Saya dulu kan pembaca cerita tuh. Oh, cerita bersambung, cerber. Aduh, itu memang penasaran sekali. Memang kalau lebih zaman dulu saudara tuh majalah. Majalah Femina ke majalah apa dulu? Ya. Dia nanti muncul 1 bulan 1 kali. Kondisi itu ada cerber. Aduh, sunya tahan sekali. Kayak apa kok baru bulan September. Tempo apa bulan Oktober dari tabu baca DP seterusnya. So penasaran minta ampun tuh. So lupa Femina itu 1 bulan 1 kali atau so lupa ya. Mau tanya lebih saudara udah aja. Pokoknya begitu ya. Kalau cerpen kan langsung itu cerpen juga biasa. Cerpen paling 3 halaman, 3 lembar begitu itu cerpen. Siapa tuh baru setengah ada baca cerita. Saya jatuh mau baca atau bagaimana? Udah justru penasaran. Aduh, kok bagaimana ini? Tuh. Bagaimana ini DP hasil nih? Siapa? Tuh. Joko Tingkir. Aduh, langsung penasaran sekali. Merani kalau Alkitab 1 ayat jo. Tuh 1 ayat dari pas ayat kedua dia sudah sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia kepada Dia. Ini mau baca selama-lamanya. Kong 37 sudah jo. Ada lagi ya. Waktu orang itu berubah jadi manusia baru. Saya pernah cerita juga ke saudara pramugari yang kemudian disentuh hatinya oleh Tuhan cuma dengar lagu, bukan Kristen dia. Itu saya dengar kesaksiannya saudara ya. Dulu tahu loh 5 tahun lalu tuh saya dengar kesaksiannya. Itu pramugari. Tinggal bareng-bareng dengan teman-temannya. Dorang ada beberapa orang, semua pramugari. Tuh, 1 maskapai. Tapi tidak selalu terbang bersama. Tuh. Kadang-kala 2 orang terbang, tuh 3 orang ya. Mungkin beda-beda tujuannya. 1 orang tinggal di rumah. Tuh. Dan dia bilang itu ya. 1 kali semua ndak ada, yang tinggal di rumah dia. Lalu biasa sepanjang hari dia mau ngapain? Mulai dengar lagu,
Tuh, semua lagu dia so dengar. Tiba-tiba ada temannya yang Kristen. Satu-satunya yang Kristen di rumah itu. Nah ini tuh. Yang Kristen tapi dia sangat mengasihi itu kan. Jadi dia nyanda ada lagu lain. DP lagu rohani. Siapa dia? Bukan ibu pendeta. Dia pramugari. Kalau saudara bagaimana? Kalau jadi pramugari. Sudah DP lagu. Pokoknya lagu apa kek pokoknya. Ya. Itu lagu orang di darat, itu lagu rohani. Kalau tuh orang lagu di udara, enggak usah lagu rohani, apa lagi lagu. Tuh, itu omak-omak pelagu. Aduh, ini pramugari Kristen ini dia kaset waktu itu saudara. Kasetnya semua lagu rohani. Jadi kemudian teman yang non Kristen ini pikir-pikir lagu apa kota ini dia. Ya, kayak pada palia DP sampul beda saudara ya. Zaman dulu tuh ada kaset-kaset. Dia lihat DP sampulnya beda dan ya. Kong dia coba. Waktu dia coba lagu pertama dengar dia begini. Kok enak ya lagunya. Gitu. Enak lagunya. Jadi dia kasih biar saudara. Itu lagu. Tuh. Dia dengar terus. Dia ambil lagi kaset yang lain. Dia dengar lagi. Loh saudara lihat nih. Waktu Tuhan mau bekerja. Makanya saya sampai bilang ke saudara. Saudara ada medsos. Siapa yang nak taruh lagu rohani di situ? Hah? Mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak pernah tahu lagu rohani itu apa. Lagu tentang Yesus itu apa. Tapi kau menjadi perantara. Untuk orang-orang yang tidak pernah tahu tentang Yesus. Mendengarkan Yesus dari lagu yang kau bagikan di medsos. Baru saudara ada guna di medsos. Kalau nyanda hapus juga kau medsos nyak guna. Tuh. Dia mulai dengar ya. Lagu. Lalu saudara dia lebih suka kalau dia ada di rumah. Kenapa? Dari dia mau dengar lagu. Itu lagu mana? Lagu DP Tamang yang Kristen itu. Tuh. Lama-lama setelah dia mendengarkan lagu, dia periksa kalau tidak salah dia satu kamar dengan yang Kristen itu. Ya. Dia kemudian periksa-periksa. Ada Alkitab di situ. Dia baca kan. Nah saudara, mereka itu sedang mau sontong tuh Alkitab tuh karam. Waktu dia lihat Alkitab. Loh, lagunya bagus. Loh, kenapa tidak? Ya. Dia mulai buka itu Alkitab itu. Dia mulai baca. Saudara, ini kan masalahnya cerita sungguhan saudara. Ini kan kesaksian. Saya dengar justru kesaksian itu dari orang itu. Dari perempuan muda itu. Dia bilang apa? Dan dia tidak bisa berhenti. Dia baca terus karena kan kalau teman-temannya ada di situ tidak mungkin dia baca. Jadi justru karena teman-temannya tidak ada, dia baca, dia bilang dia sangat penasaran. Dia baca halaman per halaman, pokoknya dia buka terus, dia baca terus. Rasanya dia tidak pernah bisa puas. Kok dia nyandak? Dia justru bikin, begini ya Alkitab, begini ya Alkitab. Ini rasa penasaran semakin memuncak saudara. Ya. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia cerita kepada temannya itu. Kepada teman Kristennya itu. Kak, saya baca Alkitabmu. Waktu dua mulai baca cerita. Kalau dia kaget itu kakak tuh dia bilang. Kalau kamu mau Alkitab itu sekarang jadi Alkitabmu. Boleh kak? Boleh. Boleh enggak apa-apa nanti kakak beli lain. Toh, itu for angko jo. Nanti kita beli lain. Karena itu Alkitab kecil. Jadi zaman dulu tuh belum ada Alkitab elektronik. Itu Alkitab kecil. Dia bawa taruh di tas kalau dia sedang bertugas. Gitu ya. Jadi kalau dia mau terbang, itu Alkitab dia taruh pada petas. Kalau sementara penerbangan, ya, kelar dia bertugas, dia selalu menyendiri karena dia mau baca bunyi, dia mau baca tuh Alkitab. Nyandak kapok-kapok.
sesuatu sedang terjadi. Tuh. Sementara teman-temannya tahu ini kata paling cerewet. Ya, dia itu kalau sementara terbang, kelar kerja, dia ndak pernah babadiang. Dia selalu ngumpul-ngumpulin orang semua tertawa-tertawa dan dia. Kok ini apa yang terjadi kata nih anak nih dia. Kenapa baru sekarang kok dia ada di mana kok dia? Don cari-cari. Mana dia? Biasanya dia yang ndak bisa tas sendiri. Kenapa sekarang dia soalnya ndak muncul? Nah, itu saudara yang membuat dorang mulai cari tahu kalau dia sedang apa. Lama-lama dorang dapat tahu. Odoh, baca Alkitab kote. Ini dia belum masuk gereja saudara. Lalu teman-temannya, kalau tidak salah dia sampai ke gereja dulu. Dia ke gereja dulu diam-diam, baru DP Tamang dapat tahu. Kong karena berarti kan yang Kristen di situ kurang dua, cuma dua toh. Tulaeng Tamang non Kristen. Kemudian mereka laporkan ke bos. Kenapa dia jadi Kristen? Sudah tahu? Hal yang pertama yang terjadi adalah dia dipecat dari pekerjaannya. Hasil membaca Alkitab. Kalau saudara gimana? Baca Alkitab supaya orang diberkati. Supaya banyak doi, banyak orang sayang pak kita. Kong orang itu baru tahu ini Alkitab, baru mau mengasihi Tuhan, dan yang terjadi sepertinya bukan Tuhan tolong pak dia. Jadi kalau saudara bagaimana? Dia teman-teman bilang, oh katula ngana, tentu begitu. Ngana lihat tuh, ngana pikirnya jadi Kristen bagus. Ngana lihat tuh kehilangan pekerjaan. Ini kan bukan pekerjaan main-main. Oh, ini orang kan dati mau bagaimana kalau mau jadi pramugari? Oh, siapa Joko ni mau? Oh, ini justru apa? Dipecat dari pekerjaannya. Teman-temannya semua membenci dia. Kong dorang lapor. Itu saudara peristiwanya waktu mereka tinggal di Bali. Dia dan teman-temannya tinggal di Bali. Ya, mereka lapor ke orang tuanya. Orang tuanya kemudian panggil pada dia, tinggal di Jakarta. Bali di rumah. Kong di rumah kong dorang sekap. Dia di dalam kamar tidak boleh baca Alkitab. Tidak boleh semuanya. Kalau tidak salah dia dipukul. Disuruh kembali. Dan dia sama sekali tetap pada imannya. Akhirnya dia diusir dari rumahnya. Dia bukan cuma nyanda dapat doi. Bayangkan, so hilang pekerjaan, hilang tamang, sekarang hilang keluarga. Ini anak masih muda saudara. Saya lupa 21 tahun kalau tidak salah dia. Dia diusir dari rumahnya, tidak boleh bawa apa-apa. Dia ketemu dengan ibu pendeta. Jadi pengerja di rumah ibu pendeta. Nah saudara bisa bayangkan tuh. Bayangkan ini nona-nona cantik, pramugari, sekarang jadi pengerja. Berarti dia apa? Basapu, bapel, cuci ibu gembala pe baju, mau masak. Besok zaman dulu kayak mesin cucinya enggak ada. Semua dia lakukan, ya. So kehilangan semuanya. Oh dia rajin saudara tapi mencintai Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Hilang semuanya dan dia tidak pernah, dia justru berbahagia karena dia kan waktu diancam, kamu mau apa? Kalau tetap Kristen keluar dari rumah. Coba saudara, kalau saudara gimana? Ini kita masuk gereja terus, so tak kurang tapi doi. Susah. Yang kali saya kalau jalian begitu nang sampai jadi perasa, orang ini bukan Kristen. Kamu murid Yesus, aduh kasihan. Harusnya pikir lagi, coba renungkan lagi. Sungguhkah kau murid Yesus? Kekasihnya, ya apalagi itu.
Kalau yang non Kristen, waktu jatuh cinta dengan Tuhan, dia rela kehilangan apapun. Ya. Memang saudara, berarti kan kalau seandainya keluarganya mau bunuh pada dia siap. Suruh keluar dari rumah dia enggak apa-apa. Keluar. Ada lagi kalau tidak salah, namanya sekarang lagi lumayan viral orang itu, ya, pemuda, sementara kuliah, ya. Dia sekarang kalau tampil, bayangkan saudara, sengaja dia kalau tampil selalu dia bawa salib, dia pegang salib. Itu non Kristen. Non Kristen yang kemudian jadi Kristen. Jadi dia selalu bergaya seperti orang Israel. Ya, dia dipukul semuanya, pokoknya dia diperlakukan. Cowok-cowok ini baru lulus. Nggak salah waktu itu dia masih SMA, ya. Dia bertanya, ya. Dia semakin penasaran sampai akhirnya saya sudah dengar saudara kesaksiannya. Ya. Jadi dia kalau tampil, saudara lihat, dapat ini orang Timur Tengah. Nggak salah rumahnya di Bekasi. Dan akhirnya sekarang ibunya karena dia tidak mau berubah, tidak bisa, maksudnya dibujuk dengan apapun caranya, dorang so marah, so pukul semuanya, dan ternyata mereka tidak bisa rubah dia. Akhirnya mereka pun menerima dia. Jadi dia tetap tinggal serumah dengan ibunya dan kalau tidak salah saudara-saudaranya, kakak adiknya, ya, tetap tinggal serumah dan satu-satunya yang Kristen di rumah itu. Viral loh. Hari kan orang dua bau ini kan dek. Siapa dia penama kau dek? Kalau tidak salah dia sudah ganti nama saudara. So ada nama Kristen dia. Sudah nama Kristen Yohanes atau apa sih penama? Bayangkan saudara. Nah, ini orang-orang muda. Saudara lihat waktu Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidupmu. Aduh saudara, jangankan cuma jadi rajin baca Alkitab. Saudara sampai rela mati. Rela mati karena Tuhan itu. Ya, jadi kalau saudara, aduh siang semua dia yang boleh, aduh semua sakit kita ya kasihan. Belum deh kalau engkau Tuhan bilang mau jadi muridku, mau ikut aku, ya. Kak, syaratnya satu, rela kehilangan nyawa. Ya, pasti kamu langsung gagal. Jangan pikir ini sepele. Itu syarat tuh. Syarat itu keluar dari mulut Yesus. Tidak dibicarakan di banyak gereja. Ya, tidak populer. Khotbah masa kini seperti itu. Ya, tapi sekali lagi, ya. Itu syarat yang Yesus ucapkan keluar dari mulutnya. Bagus seduh. Ya, sekali lagi saudara, terus saya lihat orang yang tadinya tidak dilahirkan Kristen. Bayangkan, dibenci oleh semua teman-temannya, semua benci, dan dia tidak peduli, kehilangan pekerjaan. Ya. Itu perempuan tadi yang saya bilang tadi, yang diusir dari rumahnya. Sekarang dia, itu bayangkan waktu dia jadi pengerja Pak Ibu Gembala itu, kongsi siapa? Coki. Ya. Coki pun bertobat kalau tidak salah, bagaimana sih ceritanya? Ya. Gabung di persekutuan itu, lalu Coki pun meminang perempuan itu. Coki itu saudara kenal toh? Itu istrinya bukan dia bikin Kristen, istrinya so lama jadi Kristen. Itu DP cerita, saudara. Kan orang nih tahu nanti mau jadi apa, orang nih tahu. Tapi yang jelas saudara, coba cek hatimu. Sungguhkah kau sahabat Yesus? Untuk sesuatu yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara. Sementara itu apa? Sementara selama yang kau miliki itu cuma bisa membiayaimu selama di dunia. Ini sementara.
Berapa? Usia? Kalau kalau Tuhan mau kasih sampai 70 tahun, ya. Kalau lebih 80 tahun. Ini Alkitab loh. Lebih dari itu penderitaan. Nah, ini yang saudara cari, yang nilainya sementara, ya, nilainya fana, cuma sana. Sekarang umurmu berapa? 40. Pak saudara. 40. Kalau 40 berarti sekurang 30 tahun. Tuh. Ini kalau tidak terjadi apa-apa 30 tahun. Baru kalau sampai terjadi sesuatu 40 tahun tambah 1 minggu. Belum Riki 41 so mati. Lalu untuk yang sementara ini berapa saudara waktu habis di sini? Berapa? Kalau kerja berapa jam? Berapa jam katanya? 8 jam. Untuk yang nilainya sementara, saudara kasih saudara waktu 8 jam. Tambah dengan perjalanan, taruhlah 10 jam. Untuk yang nilainya sementara. Sekarang orang lihat apa yang nilainya kekal. Coba. 1 Timotius. Itu. 1 Timotius. Ya. Ibadah itu menguntungkan, ya. Bagaimana sih berkata-kata? Nilainya, keuntungannya untuk sekarang maupun yang akan datang. Mana tuh ayat itu? 1 Timotius 6. 1 Timotius 4. Coba baca dulu. Baca dulu. 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu, baca kuat-kuat saudara. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, hidup sekarang ini, maupun untuk hidup yang itu nilai ibadah. Itu hasil dari ibadah. Apa? Baik untuk sekarang, kayaknya gampang. Now and forever. Waduh, baru sekarang ses. Tuh. Nilainya baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Berapa jam? So tinggi 2,5 jam. So pasti itu angko. Kalau di sini 1 minggu cuma 3 kali. Taruhlah tambah dengan perjalanan 5 jam. Tapi nilainya kekal. Masa untuk mendapatkan yang kekal saudara tidak rela mengorbankan waktumu? Ini belum mengorbankan nafas, baru waktu terhadap Allah yang orang tadi menyanyi sangat setia. Hati-hati saudara. Ibadah berguna dalam segala hal. Waktu saudara sakit, saudara panggil pas apa? Panggil Pak Bos? Atau panggil pas apa? Waktu saudara mau cilaka, panggil pas apa? Dalam nama bos atau bagaimana? Dalam nama Prabowo. Darah Yesus.
Oke apa? Perlu kok darah Yesus. Yesus tolong. Hei, kamu tidak peduli dengan Tuhan. Kamu tidak peduli kesenangannya, kesukaannya apa. Kamu tidak peduli. Tuhan bilang jangan, aku backing. Tuhan bilang harus. Yang ada orang mau dengar. Yang kan, itu orang-orang non Kristen yang bayangkan, jangan ada orang pengaruhi. Jangan ada orang pengaruhi. Coba kan tidak dipengaruhi. Ada lagi yang saya pernah baca itu peristiwa apa? Dia juga sekamar dengan temannya yang Kristen. Tuh. Lalu waktu temannya ndak ada, kong dia lihat tuh Alkitab. Ada pada petamang apa? Kong dia ambil tuh Alkitab, dia ndak bermaksud buka, dia ambil kong dia taruh di lantai. Kong dia injak. Kong dia marah. Tuh. Oh, memang Alkitab ini kong dia injak. Waktu dia injak, nah ini dia kan yang tahu. Maksudnya dia ndak sangka jadi begitu. Waktu dia begini, tak buka DP lembar pertama. Tuh, mungkin dia terlalu kuat DP begini, bukan dia tak buka DP lembar pertama. Jadi dia dari atas kan dia lihat Kejadian. Dia kan belum pernah baca tuh Alkitab kalau apa haram soalnya. Tuh, Kejadian. Kayak orang nama kitab Kejadian. Kalau dia baca pada mulanya saudara, kan dapat lihat masih muda. Nah salah anak kuliah itu. Kong dia ambil, dia justru baca. Apa kut ini Alkitab ini berisi? Dia jadi penasaran. Kejadian. Kong dia mulai baca. Kaget dia so ambil, dia so duduk, dia coba baca. So sampai berapa kitab dia memang enggak ada. Dia baca. Oh begini kok itu Alkitab. Yang ada orang bilang soalnya tuh. DP guru kan dia mau bilang. DP guru cuma bilang ini haram. Jangan bawa dekat. Sekarang DP penasaran. Dia baca terus kon dia jadi Kristen. Oh, kon tuh orang Kristen dia mau baca tuh Alkitab. Saudara justru Kejadian. Ya tak kira apa. Oh. Saya dengar apa? Berita. Dia bilang, zaman dulu saya baca. Ngobrol dengan teman-teman kata. Habis Kejadian, kelurahan. Kelurahan. Dia bilang bayangkan. Ya. Sedangkan Keluaran dia yang tahu. Dia bilang kelurahan. Pasti dia tidak pernah baca. Oh. Orang Kristen. Dia yang tahu habis Kejadian Keluaran, pada dia kelurahan. Coba saudara, tuh. Kalau dia nama kitab saja dia yang tahu, kok dia so baca tarik. Kok itu siapa itu orang Kristen? Sungguhkah kalau Kristen masuk surga? Cek dulu, tuh. Berapa waktu kamu habiskan dengan yang kau sebut Tuhanmu? Berapa? Latihan badani terbatas gunanya. Lalu orang bilang begini, iya terbatas kan masih ada DP guna. Itu. Nah, jadi orang sebelah akan pergi di gym, apa bayar. Satu bayar, kong. Yang tidak ada gym kong 15 menit cuma tidak usah bayar, tidak usah pergi. Setengah jam itu terlalu bodok. Paling tidak 1 jam. Bahkan kalau saudara lihat orang-orang 3 jam, 6 jam. Kong tak suar-suar. Justru apa bulan-bulan bukan bulan awal. Hari-hari pertama itu pasti sakit semua tuh badan. Tapi untuk supaya ada hasilnya, justru malah bersemangat. So bayar, basuar, habis itu waktu, sakit itu badan, ya tidak peduli pokoknya. Justru senang, memang apa? Soba pinggang kita, apa le? Kaki pulang dari gym, kong otot tubruk, ya. Terbatas gunanya, tapi orang menghabiskan waktu. Sementara kalau ibadah justru lama sekali ibadah. Bagaimana sih?
Derma 2000 saudara. Tuh. DP Bafeto luar biasa ya. Sampai 2 minggu dia masih ada Bafeto tuh khotbah. Pengen di penelitian dia. DP khotbah nyak war-war. Apa tuh nyak war-war? Berapa banyak waktu kau habiskan untuk Tuhan yang ternyata segala sesuatu dari Dia. Segala sesuatu oleh Dia. Maka waktu bilang segala sesuatu kepada Dia, orang Bafeto kontorang dak apa? Kali lagi saudara, waktu saudara sungguh-sungguh diubahkan, bertobat, berubah cara pikir, berubah hatimu, berubah tujuanmu, berubah kesukaanmu. Harusnya saudara mesti pertanyakan, kenapa yang kita tidak berubah? Nah itu artinya kamu belum bertobat. So itu belum berubah. Aduh, mari kita kok lama sekali di dalam Tuhan. Kamu cuma lama di dalam gereja, bukan di dalam Tuhan. Sejak umur 17 backing KTP, cuma itu tuh lama. Tapi kamu Kristen belum tentu. Tuh. Ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan orangnya tidak peduli. Padahal saudara. Untuk yang kekal ini. Mana? Belum tulis tuh yang kekal. Tuh. Untuk yang sementara orang habiskan waktu. Habiskan perhatian. Semua orang hidup habis di yang sementara ini. Oh kasihan. Orang ingin tahu besok semua mati. Minggu depan kau semua mati. Kau anggap waktu habis untuk sesuatu yang nilainya sementara. Kamu tidak pernah menyiapkan diri untuk kekekalan. Hati-hati saudara. Kalau Tuhan membicara selalu tepat. Selalu tepat. Ini orang so bakalai akang, so inilah, so itulah. Coba di demo-demo ini ya. So ingin tahu sekarang apa? Masih bademo dorang atau so nyanda? Tuh, saya so ndak peduli bodoh deh. Kita sedang mau demo, kayak mau apa terserah mana-mana. Belum ya, masih bademo deh. Atau? Sudah so kelar, so pasti udah. Kong, so ada DP hasil. Coba kau saudara do. Lain kali kalau pikir lagi, Tuhan bukan main. So habis sama, kalau tidak salah, saya dengar kemarin ya, 9 orang mati. Hah? 9 orang? Ternyata bukan cuma 1 orang. 9 orang mati saudara. Ada yang bademo, sampai dia rubuh. Tuh. Sampai sakit, masuk rumah sakit dan ternyata mengembuskan nafas terakhir. Itu kan masih muda-muda. Nah, ada orang disebut pahlawan. Oh kasihan. Siapa dia jemput pada orang? Mati di demo. Tuhan dah jemput. Oh, hati-hati loh saudara. Siapa yang jemput? Itu persoalannya. Oke, satu Indonesia mengucapkan turut berduka cita. Tuhan dah jemput. Atau cuma malaikat maut? Tuhan bilang jangan bawa kita dia. Taruh di tampasan diri sana. Aku tidak mengenalnya. Oh kasihan saudara. Kan bersyukur dan berbahagia. Waktu sekarang orang mati. Dan benar-benar kita berjumpa Tuhan. Nah, kalau nyanda. Satu dunia turut berduka cita. Kok siapa? Memangnya itu akan pengaruh di sorga. Tuh. Makanya Yesus bilang tuh. Jangan sampai ada DP bobo nih boleh masuk sini. Apa? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Sementara Lazarus mati dan di pangkuan Abraham. Kan begitu Yesus bercerita kok. Kalau yang bikin cerita enggak usah percaya. Oh salah, itu ilustrasi. Tapi kalau Yesus bercerita, kok memangnya itu orang lebih tahu. Dia datang dari sana. Dia tahu apa yang terjadi di sana. Gitu kan. Sorga seperti apa. Dia bilang apa? Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Itu Yesus yang bilang. Bayangkan kalau Yesus sampai bisa bilang begitu saudara. Kok masih mau dipertanyakan lagi? Masih mempertanyakan, Tuhan bagaimana sebenarnya itu surga? Yesus yang bilang seperti itu, Yohanes 14 toh. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya. Berarti neraka. Karena begitu itu yang Yesus bilang. Jika tidak demikian tentu dia bilang. Orang masih masa begitu tuh neraka ya. Kayaknya saya bilang ke saudara, dari situ saja dapat lihat saudara. Sungguhkah kau percaya Tuhan atau tidak? Sungguhkah kau milik dia atau tidak? Ya. Kalau sungguh kita percaya Tuhan, orang percaya apa saja yang dia bilang. Kalau dia bilang begitu tuh sorga. Loh, bayangkan segitu indahnya. Yesus mulia. Oh, Tuhan tolong ya. Kalau saudara mau baca saya, kasihan begini tuh Yesus kemuliaan. Dan yang tidak ada orang mau baku dapat yang dia. Semua orang Kristen cuma suka baku dapat yang doi. Besok pagi dia cek kamar saldo, 100 juta. Tuhan memang langsung rubuh dia. Langsung flow. Langsung operasi plastik. Tuh langsung lupa. Langsung di Korea dia mau operasi plastik. Kasihan itu. Dia lupa. Pulang dari Korea, belum sampai bandara, belum sampai landing, so ciri itu pesawat. Kok ini kejadian kan di mana-mana begitu saudara. Tuhan main manusia kok nyat DP kapok. Solia maksudnya. Kesaksian di mana-mana. Sota buang-buang tuh kesaksian saudara. Orangnya di petako. Neraka begini. Kalau semua mati sebentar, kok aku berani masuk neraka? Yesus yang bilang. Toh di sana api. Oh iya, ini enggak apa-apa. Itu orang udah 1 kali. Tabakar paling kok 1 jam sudah habis langsung jadi abu. Nggak ada. Yesus yang bilang gainya mati. Bayangkan gainya nak mati kong, gai keluar dari hidung, keluar dari telinga, masuk keluar di telinga, masuk keluar di mata kong saudaranya nak mati-mati. Kesian itu Yesus bilang apa? Di sana gigi gemertak, meratap-ratap. Oh Tuhan ampun japa kita sehingga tidak ada waktu. Engkau kan tuh hari dah suruh ibadah supaya engkau jangan masuk neraka. Engkau yang tidak ada waktu toh. Itu saudara ya. Jadi saya kadang-kala kalau sampai di sana pikiran sampai begini Tuhan, jangan biarkan berkurang rasa rinduku padamu. Berkurang rasa hormatku padamu. Jangan biarkan aku menyebut engkau yang terutama, yang terpenting. Tapi ternyata sedang aku perlakukan engkau sebagai sesuatu yang tidak penting. Tuhan, tolong hambamu. Jangan biarkan aku bisa mengajar orang lain. Tapi ternyata aku tidak bisa mendisiplinkan diriku sendiri. Saudara, siang kadang-kala saya kalau sampai di sana pikirannya, saya sampai begini, Tuhan, kalau kita kesulitan, bagaimana tuh jemaat? Saya bilang ke saudara, kadang-kala karena ini manusia, kadang-kala situasi yang terjadi di sekitar kita mempengaruhi kerinduan kita, terganggu. Kerinduan untuk menghadap Tuhan terganggu. Tuh. Mau berdoa, mau menyembah terganggu. DP untung saudara dari di kamar, kasih biar itu YouTube bajalang. Tuh. Mau jenuh atau apa? Saudara, Tuhan tuh tahu sekali loh.
kalau situasi hati saya sedang tidak baik-baik saja. Lain kali masa, karena kan sementara kasih biar tuh hal rohani itu di muka. Itu pas pecah kebangun, lain kali kalimat yang saya dengar pertama kali tepat seperti keperluan saya. Kadang-kadang kita sudah sampai langsung memang semua mengantuk apa hilang semua lelah semua hilang. Lain kali sementara badengan sama nangis, Tuhan tolong hambamu. Jangan biarkan ayat Alkitab bilang lain, tapi supaya disukai kita bikin lain DP. Diselewengkan pengertiannya. Apa? Tuhan bilang apa? Sangkali dirimu. Sementara yang top sekarang apa? Jadilah dirimu. Tuh, be yourself. Kata. Tuh, jadilah dirimu. Tuh. Kenapa ngoni kurang mau ikut tuh pe mau. Loh, enggak. Ini bukan kemauan saya. Ini firman Allah. Saya sendiri harus melatih diri. Tunduk. Ada di bawah firman Tuhan. Begitu. Memang saudara pikir ini bapak suara kuat, bapak suara keras begini, memangnya force apa? Karena saya tahu akibatnya nanti apa. Loh, saya harus apa? Latihan ibadah itu bagaimana? Melatih tubuh ini untuk tunduk di bawah firman Tuhan. Di bawah kehendak, di bawah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu, loh, kalau hati belum terima berdoa. Tuhan ampuni hambamu, tolong aku untuk terima apa saja yang kau katakan. Begitu. Coba bilang latihan badani. Semua hal-hal duniawi ini terbatas. Apa gunanya kamu memiliki dunia ini lalu jiwamu binasa? Itu Alkitab yang bilang. Aduh kasihan. Mana kata Yohanes 6 ayat 27? Coba betul ya? Nah coba. Rupa ini ya. Coba soalnya. Ini aku bawa itu tadi. Itu 1 Timotius 4. Coba soalnya. Coba. 3. Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan. Sampai kepada hidup yang kekal. Itu apa tadi? Ibadah itu. Ibadah. Kasihi Tuhan. Taati firman-Nya. Nah, itu. Bekerja untuk itu. Pernahkah saudara membiarkan pikiranmu habis dalam perenungan firman-Nya? Dia sementara basuh sapu, tapi dia pikiran nyandak stop. Tuhan, tolong aku berkenan dan menyenangkan hatimu. Ini tiap kali mau baca cerita tentang surga. Baca tentang surga ya baca tentang kematian. Tuh, masalahnya mati dulu terus aku masuk surga. Itu sekalipun saya bilang ke saudara, toh, orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kamu tidak pernah mati. Kenapa? Karena saat kematianmu kamu keluar dari tubuh. Tinggalkan tubuhmu dan kamu pergi kepada Tuhan. Gitu kan? Tubuh ini yang dorang taruh di kubur. Oh kasihan. Sampai seperti itu saudara. Hebatnya orang di dalam Tuhan. Hebatnya waktu Tuhan sungguh di dalam kita. Orangnya tidak pernah mati. Aduh kasihan. Sekarang kalau mau bilang patuh orang Kristen. Kata orang Kristen pendeta. Kalau bicara mati takut. Orang udah ajar apa-apa jemaat kalau begitu. Kalau di sini kan selalu saudara diingatkan, mati itu artinya ketika rohmu keluar meninggalkan tubuh. Coba, semua yang mengalami mati suri apa, itu bercerita. Tiba-tiba orang-orang semua nangis dan dorang lihat dorang pe tubuh. Artinya dorang minta obat untuk mati. Oh kasihan.
Orang bilang, aduh kasihan baru ditarik-tarik napas kan nyanda. Tuh orang yang bilang begitu ya. Tapi waktu dia tinggalkan tubuhnya, sudah saudara. Dia nih tahu betul mati dia suka keluar. Siang coba saudara aja dengar enggak tuh orang-orang yang mengalami mati suri kemudian hidup lagi. Itu orang pengalaman. Apalagi tuh orang dengan Tuhan. Tuh. Mati saudara langsung loh. Sebelum orang mati terus sudah paling itu Tuhan. Doh kasihan saudara. Itu lain kali kita pikir. Lain kali dah waktu sampai santai pikiran. Oh Tuhan tempo apa itu mau terjadi. Begitu saudara. Tempo apa aku akan melihatmu. Muka dengan muka. Malah semakin tua dia semakin takut semua mati. Bagaimana? Untuk orang di sini kan udah diajar dan benar-benar kau melatih hatimu. Tuh, untuk siap untuk apa saja yang terjadi. Bukan kurang tidur-tidur kau tunggu-tunggu mati. Bukan. Lakukan yang kau belum lakukan. Tuh, masih ada yang Tuhan tuntut yang kamu belum buat. Bikin jodang. Tuh. Enggak saudara, coba sekarang saudara renungkan. Seandainya orang tahu, orang ini semua mati besok. Coba sekarang renungkan. Semua mati besok. Kira-kira saudara bagus malam ini apa? Di mall. Atau pergi di pinggir pantai, lihat-lihat pantai. Kau bawa foto di sana, begitu. Oh dia tidak kenal Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan. Semua mati besok. Hah? Duh jangan dulu habis kok tuh ibadah. Siapa kita berhasil semua mati. Menjukuk orang menyanyi ulang. Ya. Saya sudah kalau baca cerita begini. Sudah ingat Pak Om Handri. Oh, karena dia kan 2 hari sebelum dia mati. Tuhan so panggil. 1 hari setengah lah. Yang kan saudara. Orang sementara menyanyi. Kaget kepenuhan kau bilang. Handri tang COVID datanglah. Itu 3 kali ulang kalau tidak salah. Waktu sampai kelar berdoa. Dia tanya. Kenapa dan kita belum pergi? Tapi Om. Tenang kok Om. Tenang kalau Tuhan so panggil berarti Om siap-siap jo. Boleh enggak besok datang menyanyi di sini. Itu bilang, iyo Om, nanti Tuhan datang menyanyi di sini. Iyo, orang mau antar iyo nih, besok dia telepon. Mau datang jam berapa? Bilang kata mau antar Pak Om dengan puji-pujian. Iya saya dikele Om, orang semua pergi mau menyanyi. Menyanyi ini dia saudara ya. Dan saya masih ingat sekali ini Om ini pemodel. Bayangkan, dia kan baca cerita masih bagus sekali. Usianya kan 52 tahun saudara, tahu enggak? Om Andri itu. Jadi orang udah sementara menyanyi kan itu Om Andri. Saking dia suka saudara, semua pergi. Apa? Seperti itu. Kalau dia meninggal waktu apa? Itu. Orang kan ibadah malam. Langsung pengumuman waktu itu mau ibadah sampai berumah. Langsung karena Om Handri. So model begini menjo. Orang ibadah jo di sini. Kong orang datang. Dia so telepon. Kenapa kita belum pergi-pergi dulu? Tenang kok Om. Tenang. Tuh Elia. Dia so tahu dia semua mati. Tapi dia ingin tahu jam berapa. Dia berjalan. Tiba-tiba Tuhan datang jemput. Gitu. Ya. Kan Tuhan yang bilang jam. Sudah. Bayangkan saudara. Jadi dari 4:30 itu ibadah mulai jam 7. 4:30 saudara sampai pada dia situ. Kong so menyanyi dengan dia. Menyanyi baca cerita dengan dia saudara. Ya, pas semua jam 7. Om semua mulai itu ibadah. Iyo dang ses. Kan masih bagus begitu saudara baca cerita. Iyo dang ses. Nah udah. Jadi ses keluar. Pas di muka pintu kamar. Ya. Jadi berdiri di belakang hordeng kamar itu saudara. Ya, kong semua buka tu ibadah bicara dulu tuh. Pas sementara bicara kaget Tante Sin dari kamar. Buka tu hordeng. Lihat dulu Pak Om Handri. Siapa kau?
Coba lihat. Ya, soalnya ndak ada. Tepat waktu orang mau mulai ibadah. Saudara doa, tidak bisa lupa itu. Peristiwa itu. Orangnya ndak pernah tahu yang mau terjadi. Sungguhkah kau merindukan dia? Atau ada apa di pikiranmu? Lain kalau dia so lupa-lupa ingatan atau apa. Coba cerita bodok-bodoknya enggak saudara. Semua masih bagus DP lidahnya enggak jadi pendek atau enggak. Zaman nyanyi. Itu yang terjadi. Oh. Taruh itu di dalam hati saudara. Sehingga kapanpun terjadi. Orang benar-benar pergi pada Tuhan. Oh Tuhan. Sungguhkah aku rindu padamu. Tuh. Ini seberapa waktu saya berdoanya. Tuhan. Jangan biarkan Engkau mengambil saya. Di hati saya hilang kerinduan. Tolong hambamu pulang dalam keadaan rindu padamu. Artinya aku kekasihnya. Karena rindu padanya. Bukan dah paksa. Kalau mau mati kok kurang paksa-paksa. Kau tidak mati sebagai kekasih. Kalian tahu dong. Kalau mati begitu kira-kira sampai di surga kah sampai di mana? Nah, kalau kita adalah kekasih, kau akan pergi dengan rindu. Oh Tuhan, tolong aku. Tolong aku untuk pulang. Pulang dalam keadaan rindu. Rindu kepadamu. Oh, maka kalau masih sadar ada dosa. Kau mau berhenti tempo apa tuh dosa? Ternyata kan kita belum mati-mati. Oh, engkau mau pancing Pak Tuhan. Mau coba Pak Tuhan. Gimana? Perhatikan kemurahannya. Tapi perhatikan juga kekerasannya. Roma pasal 4. Dia maha murah. Maha kasih. Maha setia. Perhatikan dia keras. Itu tuh kan. Justru kan ini sangat mengasihi kita saudara. Keadilannya membuat dia tegas terhadap dosa. Dan pelaku dosa. Orang yang bikin dosa kau akan berhadapan dengan Tuhan itu maha adil. Dia sudah memberimu kesempatan. Diingatkan berulang kali. Dan kalau kau tetap seperti itu. Ya kalau mati. Tuh, kamu sudah diberi kesempatan. Diperingatkan terus. Kalau ini mau dengar, Tuh. Oh. Ya boleh juga ini. Ini waktu Tuhan bilang apa? Jangan orang sombong karena bilang loh, orang ini benar, orang ini said liar yang dicangkokkan ke pokok sejati. Toh, Israel dipotong, toh, kemudian orang dicangkokkan di situ. Lalu Paulus bilang apa? Coba lihat. Jangan kamu memegahkan diri. 19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Oh. Ini Paulus sedang berkata tentang kita ini, orang ini kan orang kafir yang kemudian Tuhan selamatkan. Oh. Bangsa pilihan sampai dipotong, dibuang, kong Tuhan ambil pada orang zaid liar, ya, yang kemudian apa? Dicangkokkan kepada dia zaid sejati. Oh, lihat, baiklah mereka dipatahkan, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Berarti kan saudara yang tidak percaya hati-hati. Ya. Bangsa pilihan, kesayangan Tuhan, kekasih Tuhan, dia patahkan karena tidak percaya. Lalu orang-orang ini cuma orang liar, ya, zaitun liar, yang kemudian apa? Dicangkokkan
Ada yang saya ganti pada orang. Ini Paulus berkata-kata. Apa? Mereka dipatahkan dan kamu tegak tercacat karena iman. Jangan kamu sombong. Lain kali saudara orang masa kini ini, khotbah masa kini itu begitu. Perhatikan saudara ini, apa Paulus bilang tahu? Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. Kenapa? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Waktu sudah mendapatkan kemurahan, diselamatkan karena kemurahan, diselamatkan karena kasih karunia. Ulang-ulang salah dan Tuhan tetap ampuni. Masih saja diampuni. Dan kau tidak peduli? Kalau Dia tidak menyayangkan cabang asli, harusnya kamu takut. Kenapa? Karena Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini kan Paulus berkata-kata. Coba, sekarang terus coba lihat bentar ini. Ayat Tadi sudah 21 tadi. Sebab itu, coba 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Orang selamat karena kemurahan toh? Orang selamat karena anugerah kan? Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Kapan? Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Apa tetap dalam kemurahan? Orang tetap ibadah dengan benar, tetap taat, tetap setia, itu orang tetap tinggal dalam kemurahan Allah. Kalau tidak, kamu pun akan dipotong juga. Roma 4 tadi sebenarnya. Roma 4 ayat 2. Ayat 2 atau 2 ayat 4. 2 ayat 4. Coba ini lagi 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelambakan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Tuhan belum bikin mati bangko. Taat tidak taat terus, malawang terus. Harusnya sadar. Tuhan masih berkemurahan, kenapa? Karena Dia sedang menunggu orang ini bertobat. Masih diberi kesempatan. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Oh kasihan Tuhan. Dosa. Berhenti berdosa. Kamu sudah tahu itu menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, dan terus making ada petako. Sekarang belum mati dan dengar firman Tuhan seperti ini. Harusnya kan ini kemurahan Tuhan. Sadar dan bertobat. Apa itu bertobat? Berhenti bikin dosa. Lalu taatilah firman Tuhan. Takutlah akan Dia. Ini malah buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Tuh hari di sini tuh jemaat dan bukan di sini ya. Tapi karena jemaat bilang apa? Saya juga waktu itu berpikir bukan main dan ini anak. Umur berapa dia? 17 ya. Kan ditikam lalu mati. Perasaan ingat-ingat belum pernah masuk gereja dia. Kok bisa nih anaknya tidak dapat kesempatan? Saya lihat. Saya sih ada jawaban. Kenapa? Karena Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu. Dia ini biar mau kasih kesempatan, dia tidak mau pakai kesempatan itu. Jadi justru Tuhan tidak apa-apa. Ambil dia waktu dia umur segitu. Kenapa? Ya tidak guna. Tuhan tahu masa depan apa yang mau terjadi. Ya. Jadi anak itu sampai mesti diambil usia segitu. Tuhan, saya masih ingat waktu dia ke pemakaman. Berapa? 2 truk ya. Itu polisi yang datang. Karena mau jaga tuh.
Itu kan don tako, jangan sampai terjadi apa-apa. Nah itu. Jadi para polisi datang untuk dengar firman Tuhan. Kalau bukan dia yang mati kan ya mungkin polisi mau datang segitu banyaknya. Itu. Orang yang tahu kesempatan yang Tuhan buat. Jadi kalau kamu tidak mau bertobat, ya mungkin kematianmu akan menuntun orang lain datang bertobat. Tuhan boleh bikin seperti itu. Ya. Dulu di Bitung ada ibu-ibu, ya. Kalau tidak salah dia juga pemimpin pujian, iya. Seingat saya, karena sangat setia, ya. Dia selalu diantar oleh suaminya pergi ibadah, ya. Dan suaminya tidak pernah ikut ibadah. Ini cerita sungguhan, ya. Jadi suaminya cuma antar pada dia. Nanti kalau dia semua pulang, DP suami semua datang mau jemput pada dia. Nyandak pernah dia ibadah. Cuma kalau ibadah pada orang perumah, DP suami semua bersaksi kong menyanyi. Itu yang terjadi dan si ibu ini selalu berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong, ya. Kalau boleh Tuhan, apa kok dia berdoa, ya. Supaya maksudnya Tuhan tolong dia supaya dia bertobat, kasih dia kesempatan, Tuhan kasih dia kesempatan, ya. Dan tiba-tiba DP istri tunggu-tunggu, suaminya enggak pulang-pulang. Ini suaminya polisi, polisi. Tiba-tiba satu enggak pulang, loh baru sekarang, enggak pernah dia enggak pulang. Sekarang tiba-tiba enggak pulang. Tiba-tiba ada berita, saudara. Ya, datang berita. Suaminya kata tenggelam. Ini polisi, ya. Saya tahu dia polisi laut kalau enggak salah. Jadi dia di kapal, dorang bilang sih kan saya tahu dia cerita seperti apa. Tapi yang jelas dia katanya dia dorang tahu kata apa? Tiba-tiba dia kata jatuh di laut. Begitu dia cerita, ya. Dan dicari-cari mayatnya, kalau tidak salah nanti DP besok baru dapat mayatnya. Terapung di laut. Masih sangat muda. Sangat muda, saudara. Kayaknya belum 40 itu, saudara. Dan istrinya marah ke Tuhan. Tuhan, kita kan dah minta supaya Tuhan selamatkan pada dia. Kong apa yang mesti begini kejadiannya. Waktu itu sampai gembala bingung mau jawab apa pada dia. Dia berdoa berulang kali supaya suaminya di Tuhan selamatkan. Yang terjadi justru suaminya mati. Belum diselamatkan. Kalau tidak salah kemudian dia soalnya tidak masuk gereja. Tuh ibu. Tahu kecewa atau apa. Sudah lihat? Padahal kan harusnya orang mesti tahu. Karena Tuhan tahu masa depan. Berarti dia sudah diberi kesempatan berulang kali. Dan dia buang kesempatan untuk bertobat itu. Dan akhirnya Tuhan bilang kalau begitu lebih baik anak mati. Jangan buang kesempatan. Kalau saudara masih dengar sekarang firman Tuhan. Dan engkau tahu saudara sedang diperingatkan untuk bertobat. Untuk berhenti berbuat dosa yang kau inginkan. Yang kau sukai. Yang kau lanjutkan terus. Nyandak pernah bosan. Dan nyandak pernah takut. Sekali lagi saudara, saya selalu bilang, waktu saudara takut bikin dosa, satu dia jawaban, kau tidak percaya Tuhan. Tidak percaya tadi tuh, Israel dipatahkan, dibuang, karena tidak percaya. Kenapa orang bisa taat? Saudara percaya Tuhan. Percaya firman-Nya. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada saudara. So bertumbuh iman belum? For apa saudara dengar firman Tuhan kalau imanmu tidak pernah bertumbuh? Nah kalau bertumbuh kan berarti percaya. Percaya itu apa? Apa saja yang Tuhan bilang saudara percaya. Pasti akan membuatmu stop berdosa. Kalau ini menyakiti hati Tuhan. Oh Tuhan, tolong aku. Saudara tahu enggak? Sampai kesalahanmu, dosa, kau tidak pernah sadari. Coba saudara, ingat. Saudara lihat, kemurahan Tuhan itu membuat orang sadar waktu orang berdosa. Waktu saudara berdosa dan saudara tidak pernah sadar, saudara malah cuma senyum-senyum. Ini kata dia, ya Tuhan, ini mau sampai tempo apa ini model begini?
Harusnya kan, saya lihat ini. Orang sadari orang berdosa saja, itu kemurahan Tuhan. Orang sobar dosa, tidak pernah takut. Tadi aduh, apa? Semakin menjadi-jadi. Ya kok sadar, orang aduh asal tak aduh Tuhan, aduh kita kok maksud salah kok mani hari. Harusnya sadar kemurahan Tuhan itu siang. Jangan buang waktu, saudara. Jangan buang kesempatan. Tuhan masih ada kasih itu kesempatan bertobat kok. Sadari. Dan sekali lagi apa? Berhenti berbuat dosa. Bikin yang menyenangkan dan memuliakan namanya. Haleluya. Kita berdiri.